Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di atas meja ini kita kedatangan sebuah paket, sebuah smartphone. Ya, bisa dibilang bukan smartphone terbaru juga ya. Ini adalah smartphone keluaran beberapa bulan lalu. Nah, ini adalah Realme C17. Nah, seperti itu karena pemakaian baru beberapa bulan dan terawat ya. Nah, di sini kita akan unboxing second hand-nya dan hands-on dan tes beberapa game untuk melihat performa dari Realme C17. Ya. Kita lihat dari dulu dusnya. Ini tulisan Realme menjadi spek yang diunggulkan. Yang pertama 90 Hz smooth display in display selfie ya. Jadi dia menggunakan layar punch hole atau in display selfie. Kemudian dia ada quad kamera 13 megapiksel ultra wide lens. Kemudian dia menggunakan 5000 mAh baterai. Ini sangat besar sekali dan 18 watt quick charge. Dia menggunakan prosesor Snapdragon 460. Dan varian yang kita unboxing kali ini yaitu varian RAM 6GB dan internal storage 256GB. Jadi untuk sekedar diketahui, untuk Realme C17 hanya satu varian ya, yang RAM 6/256GB. Sedangkan varian warnanya di sini adalah biru laut. Nah, ya. Hampir mirip ya dengan yang aslinya. Karena ini memang cuma second hand tapi mulus ya. Nah, di sini kita dapat smartphone-nya. Ini masih terbungkus tapi ya sudah rusak-rusak segelnya karena memang second hand. Kemudian kita dapat silicone case. Jarang-jarang nih ya ada second hand dapat silicone case ya, walaupun sudah lumayan kusam ya. Tapi memang warna aslinya ini adalah bening tapi buram ya, agak kehitam-hitaman. Ini mengikuti warna smartphone-nya. Oke, kita kesampingkan dulu. Kemudian kita dapat ini star guide-nya ya, buku petunjuk penggunaan, kartu garansi. Nah, ini garansinya ya. Tanggal 10 bulan 1 2021. Wah, kelihatan ya. Ini berarti masih garansi resmi 1 tahun dan kita masih dapat garansi sekitar 6 bulan ya. Karena setiap garansi itu hanya 1 tahun untuk diberikan tiap smartphone yang baru, dan ini pembelian dari bulan 1. Oke, kemudian kita lanjut di paket pembeliannya. Ini ada kepala charger ya, besar sekali nih. Ini outputnya itu kita bisa lihat ya, maksimal di 9 volt 2 ampere atau 18 watt. Jadi kita tidak perlu lagi beli charger karena ini sudah support 18 watt. Kemudian kita dapat kabel USB. Ini sudah kekinian ya, sudah Type C. Nih, sudah Type C. Tahun 2021 wajib Type C ya. Oke, ini handphone Realme C17 ya. Ini namanya beli HP second rasa baru ya. Soalnya ini lumayan mulus. Oke, kita lihat dari bagian-bagiannya ya sambil kita nyalakan. Oke, alhamdulillah dia menyala ya. Kalau biasanya yang jual second itu harus dicek terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat dari sisi kanannya. Ini ada tombol power ya, tombol power. Kemudian di atasnya ada tombol volume ya, tombol volume up and down. Kemudian kita ke sisi atasnya. Di sisi atas ini polosan ya, nggak ada apa-apa. Kita ke sisi kiri, ini ada SIM tray ya. SIM tray ini kita akan buka. Dia menggunakan triple slot kah atau hanya hybrid? Oke, kita cabut. Nah, ini sudah triple slot ya, jadi bisa dual nano SIM dan 1 micro SD. Tidak mengorbankan lagi kartu SD atau kartu SIM ya. Oke, kemudian kita lanjut ke sisi bawah. Di sisi bawah ini ada headphone jack, ada lubang mikrofon,
kemudian ada USB Type C, dan ini adalah speaker. Oke, jadi Realme C17 nya ini masih pakai mono speaker, bukan stereo. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang dulu ya. Oke, di belakang ini ada fingerprint yang terletak di tengah bagian agak ke atas sedikit ya. Kemudian ini ada stiker IMEI. Kemudian ada logo Realme. Wah, mantap nih. Kemudian ada modul kamera nih ya. Modul kameranya itu terdiri dari quad kamera. Ini ada tulisan ya, AI kamera. Kemudian ada LED flash. Ini ada 4 kameranya ya. Quad kamera, dimana kamera utamanya ini di antara 4 ini ada kamera utama dengan lensa wide yaitu 13 megapiksel, aperture 2.2. Kemudian ada lensa ultra wide. Wah, ini bagus sekali nih. Handphone 2 jutaan punya kamera ultra wide. Ya, kalau mau foto yang paling banyak grouping begitu ya. Jadi dia menggunakan lensa ultra wide. Dengan besaran 8 megapiksel di aperture 2.2 dengan 119 derajat view of view ya. Oke, kita ke bagian depan. Ini sudah menyala. Ya, ini agak terang. Saya redupkan dulu sedikit. Oke, di depan ini kita dihadirkan oleh sebuah layar dengan layar sebesar 6,5 inci dengan IPS LCD ya. Ini IPS LCD dengan dengan resolusi Full HD Plus di 720 x 1600 pixel dengan aspek rasio 20:9. Wah, ini sudah lumayan ya, lumayan tipis bezel-bezelnya. Kemudian ini memuat sebuah kamera selfie yang kalau bahasa modernnya sebenarnya pansel ya, cuman dari Realme bilangnya ini in-display selfie. Dengan kamera selfie-nya itu sebesar 8 megapiksel dengan bukaan 2.0. Ini adalah lensa wide ya. Jadi fotonya tidak akan bakalan ke zoom. Oke, jadi itu tadi beberapa spek-spek yang terlihat ya. Sekarang kita masuk ke bagian softwarenya ya. Kita buka dulu tentang ponselnya. Oke, ini nama perangkatnya C17 ya. Versi Android-nya sudah versi 11 ya. Ini versi 11. Kalau sebelumnya kita beli pada saat yang baru ya, ini versi Android-nya masih 10. Sekarang sudah dapat updatean ke Realme UI versi 2.0 dengan basis Android 11. Dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 460 ya. Jadi dia octa-core ya, 8 inti, RAM 6 GB dan internal storage 256 GB, dan yang tersedia tinggal 239 GB ya, dengan kode RMX 2101. Oke, jadi saya akan install dulu beberapa aplikasi dan kita akan tes performa dan gamingnya. Jadi jangan di skip. Oke, ini sudah melalui beberapa setup. Saya download beberapa aplikasi untuk tes hardware dan performa ya. Jadi di sini sebelum kita tes performanya ada yang kelupaan nih. Kita tes dulu untuk kameranya ya. Ini kita foto saja dosnya ya. Ini untuk kamera belakangnya ya. Ini kamera belakangnya 16 megapiksel ya. Oke. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk kamera depannya oke, seperti ini. Dan ini ada beberapa aplikasi yang saya download untuk tes performa HP ini. Tapi sebelum itu kita lihat ini banyak sekali aplikasi bloatware bawaan dari Realme UI-nya ya. Ini seperti Baca Plus, GNT. Tapi tenang, ini bisa di uninstall semuanya dan ini aplikasi bisa hilang ya. Nah, jadi pertama kita lihat dari jeroannya dulu ya.
kita buka aplikasi AIDA 64, buka sistem. Oke, di sini terbaca Realme C17 ya, dengan RAM 6 GB LPDDR4X dengan RAM total 5648 MB ya. Jadi itu RAM realnya ya, atau 6 GB, dan RAM yang tersedia tinggal 3 GB lebih. Di sini penyimpanannya tersedia tinggal 221 GB. Ini masih kategori lumayan besar ya untuk menyimpan data di smartphone Anda. Kemudian kita lanjut di bagian jeroannya. Dia pakai Qualcomm Snapdragon 460 ya. Ini dengan kode SM4250. Dia pakai 4 kali Qualcomm Kryo 240 LP dengan kecepatan 1,8 GHz dan 4 untuk performa low-nya di 1,6 GHz dengan fabrikasi 11 nanometer. Harusnya ini irit daya ya, ditambah lagi layar yang hanya HD+, jadi tidak membebankan kepada baterai. Nah, di sini dia pakai 8 core ya. Kemudian ini tipenya IPS LCD dengan resolusi layar 720x1600 atau HD+, dengan ukuran 6,52 inci dan DPI di 269. Ini refresh rate-nya di sini terbaca 60 Hz, padahal ini bisa di 90 Hz. Ya, refresh rate-nya bisa 90 Hz. Kemudian di sini dia baterainya terbaca real ya, 5000 mAh. Kemudian di sini dia menggunakan Android 11. Dan ini adalah kameranya. Untuk kamera belakang resolusinya 13 megapiksel dan dia mendukung penstabil video ya. Sedangkan kamera depannya 8 megapiksel dan didukung juga penstabil video. Oke, kita lanjut ke aplikasi sensor box untuk cek kelengkapan sensornya. Nah, di sini dia lengkap ya. Semua sensornya lengkap. Ada akselerometer, sensor cahaya, orientasi, sensor giroskop, sensor suara, dan sensor magnet. Nah, cuman yang jadi tanda kutipnya adalah sensor giroskopnya ini ya, ini kelihatan ya, ini kayak virtual ya, tidak terlalu responsif. Mungkin nanti pada saat di reviewnya nanti kita akan tes untuk PUBG Mobile, apakah ini tidak ada delay atau dia responsif. Kemudian kita ke MTOS nya ya, dia mendukung beberapa sentuhan. Sampai 4 sentuhan ya, nggak tahu nih, mungkin software atau gimana ini, masa 4 sentuhan ya. Jadi di sini hanya terbaca 4 sentuhan ya. Kalau misalnya saya salah silahkan koreksi di kolom komentar ya. Tapi yang realnya di sini terbaca 4 touch sentuhan. Kemudian kita lanjut ke performa gamingnya. Yang saya install ini adalah game yang lagi viral juga ya. Tapi game ini tergolong cukup ringan untuk sebuah smartphone yang 2 jutaan ya. Jadi kita tes saja, lihat gimana grafiknya ya untuk di C17 dengan seri Snapdragon 460. Nanti kalau misalnya kalian ingin saya tes reviewnya di game Genshin Impact ya, atau game PUBG Mobile, saya akan tes reviewnya dan kalian silakan di kolom komentar ya, komentari, bang tolong review dong ke game PUBG Mobile ya, nanti saya akan review. Nah, ini sudah masuk ke dalam game ya, ini awal game, jadi kita akan melihat apakah dia mulus ya kalau dipakai untuk gaming tipe casual begini ya, yang agak santai. Tapi harusnya dia ngangkat ya, karena ini game ringan ya. Kalau game sekelas Genshin Impact itu ya memang agak berat ya. Sedangkan seri Snapdragon 8 series ya, 800 itu keteteran menangani Genshin Impact, karena gamenya memang membutuhkan
seri chipset yang kelas tinggi. Oke, kita sudah masuk di gamenya. Ini kita pakai hero tutorial ya, Layla. Oke, tutorialnya jalan-jalan Laylanya. Kita lihat dia punya settingan ya. Nah, di sini dia terbuka sampai ultra ya. Wow, ultranya bisa. Kemudian mode high frame rate-nya juga aktif. Wow, luar biasa ya, kita lihat ini enak sekali ya. Jadi jangan lihat seri Snapdragon-nya 460, tapi lihat dari performanya ya. Ini chipset baru, walaupun dia seri 4, tapi ini lumayan bertenaga ya. Dan ini kayaknya lancar-lancar saja ini, tidak ada lag. Oke, kita hancurkan towernya. Jadi untuk RAM yang 6 GB itu berpengaruh ya terhadap kelengkapan grafiknya untuk bisa terbuka di ultra ya. Biasanya kalau RAM 4 GB itu untuk grafik ultranya itu biasanya tidak tersedia. Biasanya di RAM 6 itu baru tersedia. Nah, untuk Snapdragon 460 di Realme C17 ini playable sekali ya. Dan ini lancar-lancar. Ini di settingan maksimal di ultra ya. Ultra dengan high frame rate. Oke. Langsung kita end saja ini. Ini lancar sekali, tidak ada kendala. Pada saat juga banyak musuh tidak terlalu kelihatan laggingnya ya. Oke, kita sudah selesai untuk gamenya dan ya, MVP melawan bot. Oke, mungkin itu saja hands on dan review singkat ya, dan unboxing dari Realme C17. Walaupun unit yang saya pakai ini notabene adalah second ya, tapi ini second hand yang mulus ya. Ini sekarang kalian bisa dapatkan di harga 2 jutaan. Nanti kalau ada yang minat dan ingin tanya-tanya, bisa saya cantumkan nanti nomor admin di link deskripsi. Nanti silakan tinggal di WhatsApp saja ya. Dan nanti kita tunggu ya, kalau misalnya ada yang DM atau yang komentar, bang reviewnya dong, nanti saya akan review lengkap tentang performa dari Realme C17 ini. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di subscribe, like, kemudian di share ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat. Sampai ketemu di video review dan unboxing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.